Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepada, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepada, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kaki, karena ia sudah bersih seluruh. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Berbuka puasa, berbukalah dengan yang manis-manis, sahurlah dengan yang tawar, dan tariklah badan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita
sudah memasuki hari suci yang dimulai dengan misa Krisma, biasanya pagi hari Kamis. Tetapi di keuskupan kita, karena pastor-pastornya dari ujung sampai ke ujung jauh sekali, maka diadakan hari Selasa. Itu dipimpin oleh uskup dan semua pembantu uskup dari semua paroki yang ada di keuskupan. Lambang persatuan Kristus dengan para rasul dan dengan umat. Para pastor paroki di absen, siapa yang tidak datang. Jadi kalau tidak datang, dapat bagian, katanya begitu. Sehingga semua pastor datang. Apakah karena takut? Tentu tidak. Ketaatan kepada uskup dalam tugas pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada perjamuan malam terakhir inilah Ekaristi menjadi dasar bagi kita sekarang ini dalam perayaan setiap hari, setiap minggu, dan setiap saat, mengenangkan penyerahan tubuh Kristus yang sepenuh. Tidak hanya roti hidup yang turun dari surga, persembahan kasih dari Allah sendiri, yaitu Kristus untuk keselamatan kita manusia, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, yang adalah Allah sendiri, sebagai tanda kehadiran Allah di dunia ini. Solidar, seperasaan dengan kita manusia. Poin yang kedua, dengan peristiwa perjamuan malam terakhir ini juga dilambangkan sakramen imam. 12 rasul sebagai lambang imam untuk pelayanan rohani, sehingga gereja senantiasa memerlukan imam-imam yang dipersiapkan dengan baik, walaupun setelah menjadi pastor sama seperti para rasul, ada juga yang jadi Yudasnya. Rasul juga kan ada Yudasnya, jadi tidak semua, ada yang baik, banyak yang baik, tapi ada juga Yudasnya sekali-sekali. Yesus pun tidak bisa membatalkan. Lalu peringatan yang ketiga itu adalah pembasuhan kaki para rasul. Kita semua tahu dan sangat jelas itu adalah lambang dan tanda pelayanan bagi para rasul dan juga bagi kita semua. Kenapa hanya kaki yang dibasuh? Sehingga Petrus protes, kan kalau begitu kepala saya juga. Zaman-zaman itu 2000 tahun lebih yang lalu, semua perjalanan, kegiatan, pekerjaan dilakukan dengan kaki. Belum ada Honda, Yamaha, BMW dan lain sebagainya. Sehingga semuanya melakukan perjalanan dengan kaki, keledai, dengan keledai, onta dan lain sebagainya. Sehingga tempat yang paling kotor itu adalah kaki. Kaki yang paling kotor. Walaupun sekarang ini, zaman sekarang ini, tempat yang paling kotor itu adalah otak. Karena semua pikiran jahat dan lain sebagainya ada di sini, ada di hati, tidak di kaki lagi. Karena semua orang pakai sendal, pakai sepatu, sehingga kakinya bersih, tetapi otaknya kotor, hatinya busuk dan lain sebagainya. Tidak semua ada. Ini kita masih bersih, sehingga
Dengan pembasuhan yang tempat paling kotor itu, Yesus menunjukkan kepada rasul-rasulnya Ia yang adalah Guru dan Tuhan mau mengosongkan dirinya untuk melayani sesama. Sehingga dikatakan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Guru dan Tuhan adalah suatu lambang jabatan tertentu. Demikian juga dengan kita, dengan jabatan yang kita punyai, apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, juga demikian. Bukan untuk menjadi bos yang menguasai, mengatur dan menekan orang lain, tetapi untuk melayani sesama. Jelas? 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 Jangan lupa. Kalau lupa, nanti tahun depan saya ingatkan lagi. Waktu misa perjamuan Maut. Ini yang kadang kita sering lupa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Sederhana apa yang diperintahkan oleh Yesus yang ada dalam kitab suci, dan sangat konkret apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Yesus dalam tindakan membasuh kaki sebagai lambang pelayanan. Dan itu pun juga ditujukan kepada kita sekarang ini. Walaupun cerita kitab suci hanya menjadi lambang dan simbol bagi kita saat ini, tetapi lambang dan simbol itu menjadi bagian dari kehidupan kita para pengikut Kristus. Semoga semua ini jelas bagi kita, ya, berpengaruh tidak hanya dalam pikiran kita, tetapi juga di dalam perbuatan kita sehari-hari. Guru dan Tuhan, simbol kedudukan, pangkat dan jabatan adalah untuk melayani. Sekali lagi saya ulangi, untuk melayani di mana saja kita bertugas, di mana saja kita melayani. Entah itu di pemerintahan, di swasta, di kesehatan, maupun di gereja. Semoga sabda Tuhan yang baru kita dengarkan dan contoh dari Yesus yang Ia lakukan juga menyemangati kita masing-masing, sehingga kita pun mau membasuh kaki sesama kita yang kotor, berdebu, hitam dan lain sebagainya, sebagai lambang pelayanan kita yang penuh kasih. Siapapun bisa melayani, ateis pun lebih baik juga dalam pelayanan mereka, tetapi kita punya Yesus. Itulah yang menyemangati kita, itulah spiritualitas kita dalam pelayanan, oleh karena kasih Kristus kepada kita. Demikian juga kita pun mengasihi sesama, membagikan kasih Kristus itu kepada orang lain. Ada amin? Amin? Amin. Jangan lupa melayani, menunjukkan kasih Kristus kepada sesama, kepada orang yang kita jumpai, kepada orang yang kita layani, bahkan kepada musuh kita pun diharapkan demikian.